Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah. Nah anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Nah kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kewajiban kita di rumah adalah kita harus menjaga kebersihan rumah kita. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hak? Nah anak-anak, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Contoh hak kita di rumah adalah kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Nah anak-anak, sebaiknya saat di rumah kita harus membantu kedua orang tua kita. Nah anak-anak, kalimat barusan merupakan contoh dari kalimat saran. Lalu apa sih dimaksud dengan kalimat saran? Nah anak-anak, kalimat saran adalah kalimat yang berisi harapan atau himbauan kepada seseorang. Nah kata-kata yang biasanya digunakan saat menggunakan kalimat saran itu biasanya seperti sebaiknya, seharusnya, sepertinya, lebih baik jika, lebih baik bahwa, dan lain-lain. Nah, contoh dari kalimat saran itu seperti yang Ibu bilang tadi, sebaiknya saat di rumah kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, dalam kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat saran karena dalam kalimat tersebut Ibu menggunakan kata seperti, sebaiknya yang merupakan contoh dari kalimat saran. Nah, yang kalimat kedua, contoh kalimat kedua dari kalimat saran adalah sebaiknya saat di rumah kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, itu juga merupakan contoh dari kalimat saran karena Ibu juga menggunakan kata sebaiknya yang merupakan contoh kata-kata yang sering digunakan saat menggunakan kalimat saran. Nah, anak-anak semuanya sudah mengerti kan tentang kalimat saran? Nah, selanjutnya nih Ibu mempunyai cerita nih. Nah, kalian dengarkan ya cerita Ibu. Nah, Siti di rumah mempunyai kalender. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah, Siti belajar di sekolah lebih banyak daripada hari Siti belajar di rumah bersama kedua orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak hari Siti belajar di sekolah dan berapa banyak hari Siti belajar di rumah. Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita memerlukan 2 bilangan cacah. Nah, karena tadi kita memerlukan 2 jawaban, yaitu untuk mengetahui berapa banyak hari Siti belajar di rumah dan berapa banyak hari Siti belajar di sekolah. Lalu apa sih dimaksud dengan bilangan cacah? Nah, anak-anak, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang bukan negatif. Contohnya adalah seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Nah, kita tahu yang pertama bahwa jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, selanjutnya yang kita ketahui juga bahwa jumlah hari Siti belajar di sekolah itu lebih banyak daripada jumlah hari Siti belajar di rumah. Artinya adalah jumlah jawaban Siti belajar di sekolah itu lebih besar daripada jumlah jawaban Siti belajar di rumah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah ketahui kan bahwa jumlah hari Siti belajar, jumlah dalam 1 tahun ada 365 hari. Sementara kita harus mendapat jawaban Siti belajar di sekolah itu lebih besar daripada jawaban Siti belajar di rumah. Nah, untuk mengetahuinya terlebih dahulu kita harus membagi rata harus membagi jumlah dalam 1 tahun yaitu 365. Kita bagi dulu 365 yaitu hasilnya adalah 182,5. Artinya setelah kita bagi 2 artinya jawaban untuk keduanya kan sama kan berarti. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang Siti belajar di sekolah lebih banyak, artinya jawaban untuk Siti belajar di sekolah itu lebih besar daripada 182,5. Nah, dan kemudian untuk yang Siti belajar di rumah itu lebih kecil dari 182,5. Nah, kita bisa menggunakan perumpamaan. Misalnya, saat Siti belajar di sekolah kan lebih besar daripada persentase Siti belajar di rumah. Kita bisa menggunakan 200. Misalnya kita menggunakan 200. Nah, berarti 200 itu lebih besar daripada 182,5. Nah, kita kurangkan 365 dikurang 200 itu hasilnya 165. Berarti jawabannya benar karena 200 itu lebih besar daripada 165. Berarti
persentase hari Siti belajar di sekolah itu lebih besar daripada Siti belajar di rumah. Nah, anak-anak semuanya sudah mengerti kan tentang bagaimana memecahkan masalah dalam soal. Nah, selanjutnya kita masuk ke ketukan dan kita masuk ke birama. Nah, apa sih dimaksud dengan birama? Birama itu merupakan ketukan panjang pendeknya nada yang bisa dilakukan dengan ketukan. Nah, contohnya Ibu sudah mempunyai not nada lagu satu aku sayang semuanya. Nah, di dalam itu ada garis mendatar di atas not angka itu ada garis mendatar. Not angka itu yang terdiri dari 0, 5 dan lain-lain. Nah, di atas itu ada not angka. Nah, di situ kita bisa menggunakan, kalau ada garis mendatar maka notnya kita baca cepat. Misalnya kita kan kalau dalam saat lagu satu aku sayang semuanya itu ada 2/4, maka kita menggunakan ketukan dalam satu ruang itu adalah 2 ketukan. Misalnya di dalam bagian sa di atas seperti yang di not ini ada garis mendatar di bagian sa-nya, maka kita menggunakan ketukannya ketukan cepat. Misalnya kita menggunakan 2 ketukan, yaitu ketukan tepuk dan ketukan petik. Misalnya sa itu merupakan contoh ketukan yang cepat. Sementara untuk ketukan lambat itu yang tidak ada garis mendatar, seperti tusa itu tidak ada ketukan. Setelah sa ada tusa yang tidak ada garis mendatar, maka ketukannya pelan. Sa, tusa. Nah, itu contoh ketukan yang tidak cepat. Nah, selanjutnya Ibu akan mencoba satu-satu aku sayang Ibu. Ibu coba ya dengan ketukan yang benar. 1, 1 aku sayang Ibu. Nah, itu merupakan contoh ketukan yang benar, ketukan birama yang benar. Nah, anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih.